Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Simulasi Industri D akan mempresentasikan tugas review jurnal Discrete Sistem Pelayanan pada Supermarket. Anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Melinda Dwi Agustin, NPM 21124, Fauzia Zalnya, NPM 21129, Anora Fitriasari, NPM 21155, dan Layinan NPM 21153. Jurnal yang pertama berjudul Penerapan Sistem Antrean dalam Menentukan Jumlah Kasir di Supermarket Deko 100 Indrapura. Ini Journal of Mathematics Education and Science, volume dan nomornya volume 8 nomor 1 tahun 2022. Nulisnya Esti Melati Pardede dan James Peter Marbun. Latar belakang, supermarket Deko 100 Indrapura merupakan salah satu supermarket terbesar di Indrapura yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar dengan jumlah konsumen yang mengantri cukup banyak. Pihak manajemen supermarket ingin menambahkan fasilitas pelayanan, akan tetapi jika fasilitas pelayanan bertambah, maka permasalahan yang muncul adalah bertambahnya biaya pelayanan. Dan perlu dianalisis untuk menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang efisien sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama dan biaya yang dikeluarkan pihak supermarket tidak terlalu besar. Nah, tujuan dari jurnal ini atau penelitian ini untuk mengetahui kinerja sistem antrean dalam proses pelayanan dan mengetahui jumlah kasir yang disediakan agar pelayanan kasir lebih optimal. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah datanya diperoleh dengan pengumpulan data secara langsung di lokasi. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak supermarket yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul yaitu data kuantitatif. Hasilnya yang pertama, setelah dilakukan perhitungan uji distribusi waktu kedatangan konsumen pada kasir, didapatkan hasil waktu kedatangan konsumen pada kasir berdistribusi Poisson. Setelah dilakukan uji waktu pelayanan konsumen pada kasir, didapatkan waktu pelayanan konsumen pada kasir di supermarket berdistribusi eksponensial. Untuk hasil yang kedua, dilakukan perhitungan kinerja sistem antrean digunakan untuk melihat seberapa optimal kinerja sistem antrean pada supermarket. Didapatkan hasil perlu ditambahkan jumlah kasir agar konsumen puas dengan waktu pelayanan. Dan untuk hasil yang terakhir, setelah dilakukan perhitungan biaya antrian dengan hasil bahwa kasir kinerja terbaik dan menjadi rekomendasi karena perbaikan memiliki total biaya terendah adalah 5 kasir. Untuk kesimpulannya, supermarket membutuhkan tambahan kasir untuk menjadikan pelayanan lebih maksimal. Penambahan jumlah kasir dapat mengurangi waktu tunggu konsumen dengan hasil yang signifikan. Karena hal itu, antrian di supermarket dengan menambah kasir dapat mengurangi antrian sehingga antrian lebih sedikit dan pelayanan lebih optimal. Untuk kelebihan dari jurnalnya, penelitian menggunakan metode yang baik sehingga didapatkan data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Perhitungan menggunakan step-step yang mudah dipahami dan penjelasan hasil penelitian baik. Untuk kekurangannya, literatur yang digunakan dalam penelitian ini kurang lengkap dan pada pendahuluan tidak dijelaskan secara rinci perhitungan apa saja yang akan dilakukan untuk dianalisis. Selanjutnya ada jurnal yang berjudulkan Simulasi Sistem Point of Sale menggunakan Radio Frequency Identification pada perusahaan retail. Jurnal ini memiliki nama Jurnal Teknomatika dengan volume 12 nomor 1 tahun 2019 dengan penulis Astrid Lestari Tungadi, Erik Alfons, Lisangan, Arif Resya Saputra. Next. Untuk latar belakang, pada penelitian ini, salah satu aktivitas operasi pada supermarket adalah pembayaran belanjaan. Setiap transaksi pembayaran, konsumen perlu mengantri untuk mendapatkan pelayanannya. Hal ini menyebabkan fenomena antri menjadi suatu kegiatan yang biasa terjadi. Salah satu cara konsumen menilai kualitas operasional sebuah supermarket adalah kecepatan pelayanan sehingga tidak terjadinya antrian yang terlalu lama. Hal tersebut dapat mempengaruhi citra supermarket. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh pasar swalayan adalah terjadinya antrian walaupun telah menggunakan teknologi barcode. Hal ini dapat disebabkan karena pada teknologi barcode, proses identifikasi harus dilakukan satu persatu dan menggunakan sistem line of sight, yaitu reader harus melihat secara langsung label untuk dapat membacanya.
Untuk tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kinerja RFID POS yang digunakan pada proses pembayaran di kasir, guna mendukung transaksi yang terjadi antara pelanggan dan pegawai kasir. Untuk metode yang digunakan, pada pengumpulan data dilakukan observasi pada supermarket Galel Signature Makassar, lalu dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner pada pegawai kasir dan pelanggan. Next. Untuk hasil, pada uji jarak maksimal untuk pengidentifikasian dan pembacaan RFID tag adalah pada jarak 2,5 cm. Pada user acceptance testing, fitur-fitur berjalan dengan baik dan benar dan tampilan antarmukanya cukup mudah untuk dipahami. Lalu untuk kekurangan pada penelitian ini, informasi mengenai expired barang pada tampilan dirasa perlu ditambahkan. Lalu proses pengidentifikasian barang lebih dari satu secara bersamaan masih terkendala oleh alat yang digunakan. Lalu pada uji aspek finansial, RFID POS dapat menekan biaya investasi sebesar 76,17%. Next. Untuk kesimpulan, sistem RFID POS ini dapat mendukung transaksi yang terjadi antara pelanggan dan pegawai kasir karena memberikan hasil yang baik dalam simulasinya. Penggunaan RFID bertipe high frequency yaitu 13,56 MHz dan pasif RFID tag dalam penelitian mengakibatkan proses pengidentifikasian barang belanjaan pelanggan lebih dari satu secara bersamaan belum terrealisasi dengan baik, sehingga dibutuhkan adanya penggunaan aktif RFID tag dan RFID reader dengan frekuensi lebih tinggi untuk jangkauan pembacaan yang lebih baik. Untuk kelebihan pada jurnal, yaitu bahasa yang mudah dipahami, penggunaan tabel, gambar, dan diagram memudahkan pembaca memahami dan memvisualisasikan persoalan. Lalu pembahasan yang dibahas yaitu rinci dan sistematis. Terdapat penjelasan kekurangan dari penelitian dan terdapat saran yang dapat mendukung penelitian selanjutnya. Untuk kekurangan pada jurnal ini tidak mencantumkan tujuan secara jelas. Lalu, kurangnya penjelasan mengenai dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Baik, selanjutnya untuk jurnal ketiga yaitu judulnya Analisis Sistem Antrian dalam Optimalisasi Layanan di Supermarket Hyperstore. Untuk nomor jurnalnya yaitu Journal of Management, volume dan nomornya volume 12 nomor 2 tahun 2020 dan penulisnya Benedictus Elvi Bataona, Antonio L. Nyoko, dan Niputu Nursiani. Next. Untuk latar belakang, berdasarkan observasi, banyak konsumen yang datang dan pelayanan di supermarket hyperstore menimbulkan antrian yang panjang pada bagian kasir, sehingga terlihat ada fenomena atau permasalahan yang timbul, seperti banyaknya konsumen yang menunggu dalam antrian untuk membayar belanjaannya. Apabila loket pembayaran atau kasir terlalu banyak, maka akan memerlukan ongkos yang besar. Sebaliknya, jika loket pembayaran atau kasir kurang, maka akan terjadi barisan penungguan dalam waktu yang cukup lama, yang juga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, seperti kehilangan pelanggan. Next. Untuk tujuannya, yaitu untuk optimalisasi layanan antrian kasir pada supermarket hyperstore. Untuk subjek dan metodenya, untuk subjeknya yaitu periode waktu, jumlah kedatangan, pelayanan rata-rata, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan, jumlah rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian, jumlah rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem, jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem. Untuk metodenya, data diambil langsung pada sistem antrian yang ada pada supermarket hyperstore menggunakan metode kuantitatif. Next. Untuk hasilnya, data diambil secara langsung pada sistem antrian yang ada pada supermarket hyperstore. Berdasarkan hasil analisis antrian di atas, maka jumlah kasir pada supermarket hyperstore sebanyak 6 kasir. Dilihat terlalu banyak. Hasil perhitungan pada pukul 3 sampai 8 waktu Indonesia Tengah selama 21 hari menunjukkan jumlah kasir yang optimal yang digunakan yaitu 1 sampai 3 jalur dengan maksimal jumlah rata-rata 2 orang dalam sistem
dan maksimal waktu rata-rata 60 detik atau 1 menit dalam sistem. Solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan berdasarkan hasil analisis antrian yaitu untuk mencapai solusi kondisi yang optimal tentu saja akan menimbulkan konsekuensi pengurangan jumlah kasir. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis antrian di atas, maka jumlah kasir pada supermarket hyperstore sebanyak 6 kasir dilihat terlalu banyak. Untuk mencapai solusi kondisi yang optimal, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi pengurangan jumlah kasir dengan memperhitungkan waktu kasir menganggur lebih banyak karena tidak terdapat antrian yang panjang dan lama, atau menggunakan solusi optimal, yaitu pengurangan jumlah jalur kasir, sehingga tenaga kerja yang bertugas pada bagian kasir dapat dialih tugaskan. Next. Untuk kelebihannya, yang pertama ada data yang digunakan terperinci, yang kedua ada referensi jurnal yang dipakai cukup banyak sehingga dikatakan jurnal tersebut cukup akurat, terdapat saran yang mendukung penelitian selanjutnya, dan terdapat solusi untuk menyelesaikan permasalahan jurnal penelitian tersebut. Untuk kekurangannya, penjelasannya terkesan bertele-tele. Next. Selanjutnya, jurnal keempat yaitu analisis ukuran kinerja sistem pelayanan pada antrian Alfamidi Jalan HS Ronggowaluyo Karawang. Jurnal diterbitkan oleh Jurnal Noe volume 4 nomor 1 tahun 2021. Penulisnya Maulana Yusuf Ramadan, Dene Herwanto, Luli Ahiryani. Next. Untuk latar belakangnya, supermarket seperti Alfamidi harus memperhatikan kinerja pelayanan karena komponen utama mereka adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen sangat penting karena dengan pelayanan yang memuaskan akan meningkatkan loyalitas dari konsumen sehingga berdampak pada profit perusahaan yang meningkat. Salah satu faktor menurunnya rasa kepuasan konsumen ialah antrian yang terlalu lama. Salah satu cara mengatasinya ialah dengan menambahkan fasilitas layanan tambahan. Namun, untuk menambahkannya, perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih. Maka dari itu, diperlukan penelitian ini untuk meningkatkan kinerja layanan dan meningkatkan profit perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kinerja sistem pelayanan pada Alfamidi Jalan HS Ronggowaluyo dan analisis untuk meningkatkan profit perusahaan. Untuk metodenya, data dari penelitian secara observasi ini diperoleh dengan mengumpulkan data secara langsung di Alfamart, cabang Universitas Buana Perjuangan. Asumsi pada penelitian ini ialah tingkat kedatangan pembeli mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan karyawan berdistribusi eksponensial. Untuk hasilnya, didapatkan sampel jam kedatangan pada jam 11 sampai jam 1 dengan jumlah pembeli sebanyak 34 pada pukul 15 sampai 17.00 sebanyak 36. Kemudian dilakukan perhitungan untuk rata-rata pelayanan didapatkan pada jam 11 sampai jam 1 68,15 detik dan 66,86 detik untuk jam 3 sampai jam 5. Selanjutnya uji kecukupan data untuk menentukan jumlah sampel yang dapat diolah selanjutnya adalah dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat ketelitian 10%. Didapatkan hasil 2 lebih besar dari 0,33. Artinya sudah mencukupi dan tidak perlu dilakukan pengamatan lagi. Untuk antrian jam 11 sampai jam 1 didapatkan perhitungan laju kedatangan sebesar 0,28 per menit. Untuk rata-rata laju pelayanan sebesar 1,13 menit per orang. Rata-rata dalam 1 jam jumlah pembeli sebesar 0,327 atau 1. Peluang karyawan tidak melayani sebesar 59,98%. Rata-rata yang dihabiskan seorang dalam antrian sebesar 0,12 menit.
Rata-rata waktu yang dibutuhkan pelanggan dalam satu sistem sebesar 1,05 menit. Rata-rata banyak pelanggan pada sistem sebesar 1 pelanggan. Untuk jam 3 sampai jam 5, perhitungan laju kedatangan sebesar 0,30 per menit. Untuk rata-rata pelayanan pembeli sebesar 1,56 per orang. Rata-rata dalam 1 jam jumlah pembeli yang datang 0 pembeli yang menunggu sebesar 0,002 atau 1. Peluang karyawan tidak melayani sebesar 81,81%. Rata-rata banyaknya pelanggan dalam satu antrian adalah 1 pembeli. Rata-rata waktu dihabiskan seorang dalam antrian 0,006 menit. Rata-rata waktu itu yang dibutuhkan pelanggan dalam satu sistem 0,65 menit. Rata-rata banyak pelanggan pada sistem sebesar 1 pelanggan. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tingkat kinerja dari sistem pelayanan pada Alfamidi di Jalan HS Ronggowaluyo memiliki peluang tidak adanya pembeli atau peluang loket layanan yang menganggur, yaitu sebesar 59,98% untuk jam 11 sampai jam 1 dan 81,81% untuk jam 3 sampai jam 5 sore. Hal ini terjadi karena faktor pelanggan yang rata-rata hanya ada 1 pada sampel 1 jam kedatangan. Untuk meningkatkan profit perusahaan, penulis menyarankan untuk mempertimbangkan pendirian outlet baru untuk mencegah pelayanan yang tidak dioperasikan secara maksimal. Untuk kelebihannya, penelitian ini memiliki penjelasan yang cukup lengkap dan memiliki perhitungan sistematis yang mudah dipahami. Untuk kekurangannya, penelitian ini tidak memiliki kesimpulan yang runtut dan jelas mengenai tujuan yang telah dijabarkan dan tidak dijelaskan untuk perhitungannya menggunakan bantuan software atau tidak. Selanjutnya kita akan mereview jurnal simulasi ini untuk bedah model meliputi sistem, subsistem, entitas, tujuan, penyelesaian, dan keterkaitan jurnal. Yang pertama ada sistem, yang mana sistem ini adalah pelayanan pada supermarket. Untuk subsistemnya ada manusia, lahan, produk, jalur antrian kasir, troli, barcode, dan sistem administrasi. Lalu untuk tujuan, yaitu untuk mengoptimalisasi layanan antrian kasir pada supermarket. Dan untuk entitas, yaitu ada produk, bahan pokok, makanan, minuman, kosmetik, pembersih, sayuran, dan buah-buahan. Lalu ada pelanggan dan pegawai. Berdasarkan hasil analisis antrian pada supermarket hyperstore di atas, maka jumlah kasir sebanyak 6 kasir dilihat terlalu banyak. Untuk mencapai solusi kondisi yang optimal, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi pengurangan jumlah kasir. Dengan memperhitungkan waktu kasir, menganggur lebih banyak karena tidak terdapat antrian yang panjang dan lama atau menggunakan solusi yang optimal, yaitu pengurangan jumlah jalur kasir, sehingga tenaga kerja yang bertugas pada bagian kasir dapat dialih tugaskan. Lalu berdasarkan hasil analisis antrian pada supermarket Deko 100 Indrapura membutuhkan tambahan kasir untuk menjadikan pelayanan lebih maksimal. Penambahan jumlah kasir dapat mengurangi waktu tunggu konsumen dengan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, antrian di supermarket Deko 100 Indrapura dengan menambahkan kasir dapat mengurangi antrian sehingga antrian lebih sedikit dan pelayanan lebih optimal. Berdasarkan hasil analisis pada supermarket Galel Signature Makassar, dibutuhkan active RFID tag dan RFID reader dengan frekuensi lebih tinggi, sehingga jangkauan pembacaan tag akan menjadi lebih baik. Penggunaan RFID tag dan RFID reader dengan frekuensi lebih tinggi dapat mempercepat waktu pelayanan, sehingga akan mengurangi waktu tunggu konsumen dengan hasil yang signifikan. Untuk keterkaitan jurnal, pada setiap jurnal membahas mengenai antrian supermarket, namun solusi yang digunakan tentu bermacam-macam, sehingga penyelesaian yang didapat berupa model sistem antrian dengan waktu yang efektif dan efisien, dan tidak terjadi penumpukan antrian atau sumber daya manusia yang sia-sia.
Demikian presentasi tugas simulasi industri dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.